Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dzil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kita dikumpulkan di tempat ini dengan sesuatu yang Masya Allah, yang mungkin dulu itu jarang, dan ini kenikmatan yang wajib kita syukuri, yang dimana kita disibukkan dengan Al-Quran. Dan ini sering disampaikan para asatidzah, ustadz-ustadz yang di belakang ya, sering menyampaikan ketika di halaqah mungkin bahwasanya, makanya kenapa kok dikatakan kita ini kalau menyibukkan ya dengan Al-Quran ini nggak ada ruginya. Justru kalau kita ini sibuk, jangan sampai yang dikurangi waktu kita dengan Al-Qur'annya. Semakin sibuk semakin dibanyakkan ya ngajinya, dibanyakkan belajar tafsir Al-Qur'annya. Karena apa? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya ada 3 amalan yang dimana itu dikatakan di dalam Al-Quran sebuah perniagaan yang gak ada ruginya ya. Biasa kalau kita manusia itu ketika jual beli, ketika berdagang kan maunya gak ada ruginya Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 hal yang gak ada ruginya. Yang pertama apa? Yatluna kitaballah, orang yang selalu bertilawah Al-Quran kitab Allah. Wa aqamus shalah, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan menginfakkan hartanya sirran wa 'alaniyah, sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyah, dan terang-terangan. Maka disampaikan bahwasanya ada amalan yang dimana ada kalanya itu sembunyi-sembunyi, ada kalanya terang-terangan, dan itu ada keutamaannya masing-masing. Maka dikatakan ya, saya termasuk yang sering ngikutin kajiannya Gus Baha. Mungkin kalau dulu, karena ini perkembangan zaman dulu itu untuk berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ya, rahasia amalan ya, itu Masya Allah. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman ya, kita lihat bisa mengakses dimanapun ya, orang di Jakarta kita tahu kegiatannya apa, dan Masya Allah kemaksiatan, keburukan ini mereka terang-terangan ya, sampai-sampai makanya ya, kebaikan itu menjadi asing ya. Orang ketika rajin sedikit ngaji qiyamul lail dibilang apa? Dibilang apa? Ya. Misalkan nasihatin temennya sholat ya, padahal sholat wajib, itu udah kewajiban. Soalim misalkan atau yang lain sebagainya, menjadi asing, menjadi aneh, padahal itu sebuah kebaikan
Ya, makanya dikatakan kalau sekarang saatnya orang ini harus terang-terangan biar memilih, biar kebaikan itu nggak menjadi asing. Tapi tentu ya itu kembali ke masing-masing. Karena masalah hati itu ya jangan sampai kita ketika berbuat kebaikan menjadi riya. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya saya diminta untuk mengisi ya, tahsin apa tadi sebutin Ustaz? Trikul ya. Ya, Al-Mu'awwidzatain dan surah Al-Ikhlas dan beserta keutamaannya. Bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ya membaca Al-Qur'an itu kita nggak boleh apa istilahnya ya, semaunya kita. Bagaimana kita ini membaca, ya cita-cita kita adalah membaca Al-Qur'an seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca. Makanya ketika waktu itu ya Allah Azza wa Jal ya, habis itu malaikat Jibril mengambil dari Allah Azza wa Jal, habis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam talaki kepada malaikat Jibril alaihi salam ya. Dan setelah itu para sahabat talaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, praktek baca begitu terus sampai ke kita ya. Makanya jangan sampai ya, karena banyak akhir-akhir ini walaupun itu juga nggak salah juga ya, mempelajari ilmu tajwid secara teori itu bagus, sangat-sangat bagus. Akan tetapi jangan sampai terlupakan tujuan akhirnya, yaitu adalah bacaan kita ya, prakteknya ini yang pentingnya. Jadi wasilah thariqah kaifiyah untuk menuju ya, bacaan ini bagus dengan apa? Mempelajari ilmu tajwid. Tapi jangan sampai prakteknya malah kita nggak belajari sama sekali. Ya maka dari itu di sini ya kita akan belajar bersama-sama membaca 3 qul. Ini dimulai dengan surah An-Nas ya, nanti saya akan baca, habis itu panjenengan semua mengikuti bersama-sama nggih. Habis itu nanti akan saya sampaikan mungkin kebanyakan kesalahan ketika pengucapan pada ayat yang nanti kita baca. Nggih, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dimulai dengan kata qaf lam. Huruf qaf sama huruf lam. Yang dimana huruf qaf ini nggih harokatnya apa? Dhammah. Habis itu huruf lam dia keadaannya apa? Sukun. Bahwasanya kita mempelajari bahwasanya kalau huruf yang berharokat dhammah itu sempurna ketika bibir apa posisinya? Mencucu. Jadi nggak akan sampai tingkatan sempurna pengucapan huruf yang berharokat dhammah kalau posisi bibir tidak benar-benar mencucu. Setelah itu ada huruf lam, kita baca ku, habis itu pindah ke huruf lam. Yang perlu difahami adalah ketika perpindahan huruf ke huruf yang selanjutnya itu langsung menyesuaikan posisi atau makhraj huruf tersebut. Maksudnya ketika kita baca ku pindah ke lam, makhrajnya huruf lam kuning ya, temu di huruf lam makhrajnya lidah bagian depan dengan langit-langit atas, maka baca seperti apa? Qul a, kembali ke belakang. Jadi bukan masuk ke lamnya posisi bibir mencucu, boten, tapi apa? Kembali ke belakang. Qul a'udzu birabbin nas. Monggo. Nah, niki enten ya nun bertasydid. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, setiap ketemu nun atau mim bertasydid, ini ada dengung. Ya, dengungnya kalau secara teori ada yang memakai ketukan, ada yang memakai apa harokat. Ya, tapi ini ya kalau misalkan ketukan habis itu setiap orang ketukannya beda-beda kan repot. Lah bagaimana Ustadz kita cara tahunya standar ya panjang atau lamanya dengung tersebut? Ya talaki, yang baca ke guru.
Ya, karena nggak setiap yang kita ucapkan talaqin baca Al-Quran itu semuanya bisa diteorikan. Ya. Makanya dengan talaki jangan sampai hanya 2 harokat, tapi 2 harokatnya nggak tahu panjangnya seperti apa. Oke, kita baca sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Monggo. Malikin nas. Ya, tambahan. G, ini terakhir. Malikin nas. Ada huruf apa terakhir ini? Huruf sin. Keadaannya apa? Sukun. Ya, bukan harokatnya sukun. Sukun itu bukan harokat. Ya, harokat itu fathah kasroh dhammah. Kalau sukun ya sukun. G, itu lawannya harokat. Nah, ketika huruf yang keadaannya sukun itu tetap mempunyai waktu, hak waktu. Jangan sampai bacanya langsung dilepas. Ya, malikin nas, bukan malikin nas. Langsung hilang. Nah, boten nggih. Nah, jadi sin ini ada tetap hak waktu. Nggih. Saya baca sekali lagi. Malikin nas. Monggo. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini nun sukun ketemu shin, hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfa bagaimana cara bacanya? Ya, dengung ya samar-samar. Pripun samar-samarnya? Ya. Dengung ya simpelnya ketika kita ketemu nun sukun ketemu huruf-huruf ikhfa, niku dengungnya persiapan ngucapin setelah dengung tersebut, menyesuaikan hurufnya. Nah, di sini hurufnya apa? Huruf shin. Nah, jadi pengucapannya bagaimana? Dengungnya persiapan ngucapin huruf shin. Nah, makhraj shin teng pundi? Tengah lidah ya, jadi ke situ ya, ke tengah lidah. Misha, misha, langsung ke huruf shin. Misyarri, monggo. Di sini ada huruf ra, harokatnya apa? Kasrah, maka dibaca tipis. Nah, ini masya Allah di bahasa Arab nggih, huruf ra niku kaidahnya banyak. Ya, dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, bisa dibaca keduanya. Tebal ada 8 keadaan, tipis ada 4 keadaan, bisa dibaca tebal atau tipis ada 2 keadaan bahkan lebih. Nah, tapi teng mriki kita belajar yang dimana harokatnya kasrah, maka dibaca tipis. Mi syarri, monggo. Bukan syarri, tapi syarri. Coba kita potong, nggih. Baca ri. Lidahnya diluruskan mawon. Bedanya tebal sama tipis, ketika tebal lidahnya bentuknya seperti ini, ketika tipis dia lurus. Ri. Ir. Mi syarri. Oh, jangan balik, bukan syarri ya. Mi syarri. Ri. Ir. Mi syarri. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jadi kalau di surah An-Nas niku belajar sabar dengung pada nun sama mim
tasdid. Ya, nun di sini kebetulan huruf nun bertasdid. Oke, kita baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, teng mriki ya surah Al-Falaq akhirnya ini qalqalah. Nah, qalqalah niku napa? Pantulan niku napa? Nah, pripun? Bagaimana cara membaca huruf yang ada sifat qalqalahnya? Gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Ada pantulan. Nah, biasanya kita nyebutkan pantulan. Ya, kalau dideskripsikan, ya pantulan niku pada qalqalah terakhir niku ya suara yang muncul karena apa? Disebabkan pertemuan dua sisi. Ya, pada makhraj huruf tersebut. Huruf qaf, tempat keluarnya di mana? Pangkal lidah, lidah bagian belakang dengan langit-langit atas. Kalau kita baca tanpa kita pantulkan, nah itu kan belakang nggih. Kerasa napa boten? Kerasa nggih? Habis itu kita pisahkan. Eko. Nah, suara yang muncul dari mana kalau niku? Pertemuan dua sisi, ya benturan dua sisi. Jangan sampai ketambahan seperti bunyi ketatap. Ya, seperti ini. Eko. Nah, itu apa? Tambah e-nya itu dari tenggorokan bagian bawah. Tambahan huruf hamzah. Makanya jangan sampai ada apa? Suara ketatapnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Monggo. Bukan birabbil, birabbil kasrah, nggih. Ya, a i u-nya disempurnakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ra-nya ditipiskan syarri. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nah, tadi belajar ada nun bertasydid, maka ditahan, ada dengungnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, terakhir surah Al-Ikhlas. Oh, enggak kerasa nih waktunya, nggih. Tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk huruf ra, banyak yang masih bingung, Ustaz, aslinya huruf ra niku pripun nggih cara bacanya? Huruf ra niku ya yang paling kelihatan ada dua karakter sifat di sana. Yang pertama ya, huruf ra niku yang harus kalau kita ingin mengetahui cara pengucapan huruf tertentu dengan fasih, maka kita harus tahu tempat keluarnya, makhrajnya. Makhrajnya huruf ra teng pundi nggih? Di mana? Tempat keluarnya huruf ra. Coba kita baca r, ra. Nah, di mana itu? Ujung lidah dengan
langit-langit atas. Itu yang pertama, berarti ujung lidah dengan langit-langit atas. Taib. Yang kedua, punya sifat yang dimana namanya inhiraf sama takrir. Apa itu? Kalau kita membaca niku kan suara dari tenggorokan ke mulut kan keluar dengan lancar tanpa halangan. Nggih. Akan tetapi kalau kita baca huruf lam disukunkan suaranya kemana niku? Terhalang sama lidah, suaranya kemana? Ke kanan kiri lidah. Nggih. Napa? Betul napa boten? Hah? Kanan kiri lidah nggih? Itu suara pada huruf lam. Tapi kalau huruf ra kemana? Ar-ra. Ar-ra. Suaranya lewat mana? Mana nggih? Kalau huruf lam kanan kiri, kalau huruf ra lewat mana? Pundi? Depan atas. Depan atas. Dari depan masuk ini. Lewat celah ujung lidah dengan langit atas. Makanya rawan kalau misalkan huruf ra niku nggak kuat, kita pusatkan suaranya lewat tengah, maka seperti suaranya cadel kayak huruf lam. Misalkan basmalah nggih, bismillahirrahmanirrahim, kayak huruf lam. Maka harus dikuatkan. Nggih, kita baca sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Qul huwallahu ahad. Nah, niki sami ya qafnya dhammah, lam kembali. Qul huwallahu ahad. Hati-hati huruf wawunya. Niki masih banyak biasanya bingung, Ustaz, huruf wawu niku bacanya pripun? Wa atau wa? Yang bener yang mana nggih? Wa. W Indonesia niku. Yang betul mana nggih? Ya, pertama sekali lagi kembalikan ke makhrajnya, tempat keluarnya. Kalau kita belajar makhrajul huruf, nggih, tempat keluarnya huruf-huruf bahasanya huruf wawunya bahasa Arab niku tempat keluarnya pundi? Saya pundi? Bibir mencucu, nggih. Setelah itu baru harokatnya nopo? Fathah, maka dibuka. Kita mencucu terlebih dahulu baru dibuka. Wa. Jadi bukan wa atau wa. Ngagetin yang terakhir. Jadi bukan wa atau wa. Boten, nggih. Tapi bagaimana? Wa. Jadi mencucu terlebih dahulu baru apa? Buka fathahnya. Wa. Makanya ketika baca qul huwa tipis, masuk ke Allahnya lafzul jalal baru tebal. Qul huwallahu ahad. Monggo. Qul huwallahu ahad. Jadi bukan qul huwallahu. Boten nggih. Tapi bagaimana? Qul huwa, wa-nya disempurnakan fathahnya, baru masuk Allahnya tebal. Nggih. Qul huwallahu ahad. Monggo. Qul huwallahu ahad. Niki sami. Bukan Allah, bukan O, tapi apa? Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. 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 Jadi kalau kalah teng mriki nggih, ya, yang tengah-tengah sampai akhir itu ringan, ya, bukan lam yalid. Jangan dihentakkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Susah napa boten? Mudah nggih? Lumayan apa? Lumayan gampang. Nggih, baca bersama-sama dari Al-Ikhlas sampai Anas. Monggo, bismillah. Bismillah.
Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, bacanya tambah fasih nih, Masya Allah. Karena sudah jam 5, mungkin saya hanya menyampaikan satu, bahwasanya pada surah Al-Ikhlas sama Al-Mu'awwidzatain niku tuh bisa menjadi ruqyah. Biasanya Rasulullah SAW ketika mau tidur ini menutup kedua tangan seperti ini, habis itu membaca trikul kalau kita nyebutnya baca, habis itu ditiupkan ke telapak tangan, habis itu diusapkan ke tubuh. Nah, begitu juga ketika sakit. Ini Masya Allah, ini lagi viral akhir-akhir ini nopo niku pesulap merah sama apa itu namanya tentang penyembuhan segala macam, keluar paku dan semacamnya. Nah, ini aneh-aneh saja Nah, ini bisa pakai Qul huwallahu ahad, kita nempelkan kedua telapak tangan habis itu kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, habis itu kita tiupkan ke telapak tangan kita, habis itu kita usapkan ke tubuh kita. Dan ada juga cerita pas itu sahabat menyembuhkan seseorang dengan baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, makanya disebutkan di dalam Quran, wa nazzil minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu juga menjadi apa? Syifa, penyembuh. Dan itu tergantung keimanan kita. Tergantung apa? Keimanan kita. Setelah ini napa Ustaz? Doa. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sekaligus menutup pengisian terhadap setelah ini dengan baca doa bersama-sama. Dimulai dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Anda bisa support kami, Digital Dakwah PTHI Fatimah, dengan cara scan QR Code sebagai berikut, atau transfer pada rekening di bawah ini ya. Jazakumullahu khairan.